yang Nabi sebutkan di hadis itu. Apa kata beliau? Kulluhum finnar illa firqah wahidah. Semuanya nanti masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Kalimatnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu terjemahannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok mana saja yang aku menjadi ikutannya, ma'ana alaihi, disebut ahlus sunnah. Wa ashabi, dan jamaah sahabat-sahabatku, maka disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Saya berharap masjid-masjid kita menjadi masjid yang sadar kembali mengenai pentingnya menghidupkan, merefresh kembali akidah ahlus sunnah. Suatu kali Nabi SAW berfirman, hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmizi, ada yang semakna dengannya dalam hadis Imam Abu Dawud. Imam Tirmizi ini murid terbaik Imam Bukhari. Namun karena di kitabnya ada beberapa hadis yang dhaif, karena beliau tidak hanya meriwayatkan hadis dalam pengertian riwayat dari fulan, tapi juga meriwayatkan amalan. Jika amalannya sahih, walaupun hadisnya dhaif, beliau riwayatkan di situ. Akhirnya kitab itu secara ilmu riwayat turun derajat, tapi secara kualitas sangat luar biasa. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmizi. Belakangan dikenal dengan Sunan Tirmizi. Ini bukan Sunan Kalijodo ya. Kalijogo. Enggak, ini Sunan jamak dari sunnah. Sunan jamak dari sunnah. Disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah terpecah ahli kitab kepada 71 sampai 72 golongan. Begitu juga umatku berpecah menjadi 73 firqatan, 73 golongan. Lebih parah atau lebih sedikit? Lebih parah. Jadi jangan heran Pak kalau umat hari ini berpecah. Kalimatnya tafarraqat, sataftariku atau taftariku. Ada beberapa lafaz. Untuk mereka yang terdahulu disebut tafarraqat, telah terpecah. Untuk zaman kita, karena di zaman Nabi belum terjadi, maka Nabi menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Taftariku atau sataftariku, akan berpecah. Meninggal Nabi, sahabat mulai berpecah, tapi baru politik. Berlanjut, meninggal generasi sahabat, baru berpecah menjadi aliran. Dan alhamdulillah Islam yang masuk ke negeri kita, Islam ahlus sunnah wal jamaah, yang Nabi sebutkan di hadis itu. Apa kata beliau? Kulluhum finnar illa firqah wahidah. Semuanya nanti masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Kalimatnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu terjemahannya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok mana saja yang aku menjadi ikutannya, ma'ana alaihi, disebut ahlus sunnah. Wa ashabi, dan jamaah sahabat-sahabatku, maka disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam hadis Imam Abu Dawud, Nabi ditanya, siapakah mereka wahai Nabi? Tapi di riwayat Abu Dawud ini langsung aja ya, illal jamaah, ala wahiyal jamaah, begitu. Ketahuilah satu kelompok itu adalah al
al-jamaah. Al-jamaah di situ bukanlah pengajian jemaah kelompok apa, bukan. Al-jamaah di situ adalah al-jamaah, yakni jamaatul muslimi, kelompok umat Islam yang mengikuti Rasulullah. Jika mereka tidak ketemu Rasulullah, maka mengikuti sahabat Rasulullah. Kalau diteruskan, tidak ketemu sahabat Rasul, mengikuti murid sahabat Rasul. Itu maksud Nabi menyebut aku dan sahabatku, supaya suatu saat nanti jika ada orang mengaku-ngaku kami ikut Nabi, ditanya mana silsilahmu. Sebagaimana jika ada orang ngaku saya Habib, saya Sayyid, saya Syarif, tinggal ditanya mana silsilahmu, gitu. Kalau silsilah kita cukup ditanya kamu dari pesantren mana, itu cukup, Pak. Wah, jangan disebut, Pak, karena yang dulu sama sekarang berbeda, ya, yang Bapak sebut barusan itu, ya. Jangan asal masuk pesantren. Pesantren sekarang udah kesusupan juga. Pesantren kesusupan, kok bisa? Ya wallahu alam, itu urusan yang punya pesantren. Yang mengkhawatirkan sekarang di negeri kita, pesantren-pesantren tertentu sudah memasukkan akidah yang di dalamnya ada takfir dan tabdiyah, mengkafirkan dan membid'ah-bid'ahkan. Judul kitabnya Kitabut Tauhid, yang nulis masih hidup salah satu tokoh namanya Saleh Fauzan. Maka tanya itu, Pak, mau masukin anak ke pesantren, tanya dulu kitab tauhidnya apa. Jika kitab tauhid ini siap-siap nanti anak-anak kita pulang, kita mulai diragukan sama dia. Maaf, ini belum istirahat dari kemarin, Pak. Bismillah. Full dari subuh ketemu subuh lagi. Mohon doanya aja, Pak, ya. Ini bagian dari tugas untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah. Kalau enggak bantuan dari Allah udah tepar, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kitab ini mulai masuk, Pak. Di dalam kitab itu tidak boleh ikut akidah yang dulu diajarkan ulama-ulama kita yang dulu belajar di Mekah, yang kita dendangkan masa kecil. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Namanya apa, Pak? Sifat 20. Itu dilarang sama mereka. Dulu ulama kita ngajinya di Mekah tuh, dilarang sama mereka. Sekarang dianggap ini buatan Asy'ari, bukan buatan Nabi. Jadi mereka membenturkan ulama sama Nabi. Itu cara cuci otaknya. Yang paling lucu apa? Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, Bukhari nggak ikut Asy'ari, 4 imam nggak ikut Asy'ari. Ya itu namanya jahilun. Maksud jahilun tuh nggak ngerti sejarah. Duluan Asy'ari itu Syafi'i. Bingung ya? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Asy'ari 1 abad setelah itu baru lahir, 250-an. Ya nggak mungkin Syafi'i ikut Asy'ari. Yang paling lucu lagi apa? Rasulullah Muhammad tidak ikut Asy'ari. Itu lebih parah itu, Pak. Jahilunnya sudah murokabun. Logika apa itu yang dibangun? Katanya nggak boleh pakai logika, katanya nggak boleh pakai ro'yu dan akal. Itu ngakal-ngakali, ketahuan di situ nggak ngajinya. Imam Asy'ari itu berguru kepada orang yang ikut murid Imam Syafi'i. Siapa nama guru Imam
Asy'ari. Namanya Zakaria ibn Yahya As-Saji. Berguru beliau kepada Imam Ahmad, Imam Muzani, Imam Qarabisi. 3 imam ini adalah murid terbaik Imam Syafi'i. Jadi Imam Asy'ari itu ikut akidah Imam Syafi'i. Makanya dalam kitab I'tiqad Imam Baihaqi, akidah Imam Asy'ari itu akidahnya Imam Syafi'i disebutkan sama. Penjelasan per bab itu biasanya jika ada riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan. Tapi karena mereka tidak mau tahu, orang kalau sudah benci, apapun kalam kita ditolak. Ya. Tapi kalau sudah cinta, salah pun diterima. Ya. Nah, kalau orang alim nggak begitu, nggak dengan cinta-cinta buta, tapi dengan ilmu. Nah, semoga kita cintanya dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya cuma berbicara begitu, Pak. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, diklaim oleh mereka, ikut imam tidak boleh. Yang boleh cuma ikut Nabi. Ya iyalah, ikut Nabi. Cuma yang ngerti ajaran Nabi imam atau ente gitu. Imam atau kitab? Imam. Karena kitab itu yang nulis imam. Gak boleh ikut Imam Syafi'i, gak boleh ikut Asy'ari. Ikutnya Sahih Bukhari. Lah Sahih Bukhari kitab siapa? Kitab Imam Bukhari. Tuh jawab pinter, Pak. Kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari murid siapa? Imam Bukhari satu angkatan sama As-Saji tadi, cuma lebih tua. Berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Qutaibah, Humaydi. Tuh jadi banyak, Pak. Semoga pusing. Pulang-pulang botak. Itu murid-murid Imam Syafi'i semua. Berarti Bukhari itu bukan sahabat Rasul. Imam Bukhari itu mengumpulkan riwayat dari guru-gurunya, sehingga terkumpullah jumlah gurunya 1.700. Tapi yang dia pakai riwayatnya tidak sampai 1.700. Imam Bukhari jaraknya dengan Nabi jauh sekali. Beliau lahirnya di akhir abad kedua, tahun 190-an, Pak. Kira-kira 194. Perkiraan, dulu kan gak ada KTP, gak bisa dicek di Dukcapil. Jadi ulama memperkirakan 194. Lahir nih. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Makanya sekelas Imam Bukhari, supaya sah ilmunya Ahlus Sunnah, beliau mencari guru supaya terhubung kepada Rasul 1.700. Supaya terhubung kepada Rasul. Sekarang mereka muncul mengatakan tidak boleh ikut guru, tapi guru dia boleh. Ya, nggak boleh ikut pendapat Ar-Razi, tapi pendapat Ustadz Fulan-Fulan aja. Ya, katanya ikut sunnah. Sahih Bukhari pun tidak pernah khatam. Katanya ikut sunnah. Sunan Tirmizi pun dia tentang. Jadi nggak punya kaidah yang sahih, yang istiqomah, yang konsisten tuh nggak ada.